Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran bulan? Baiklah, eh, anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai surat resmi dan surat pribadi. Untuk itu langsung saja ya. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai surat pribadi. Nah, sebelum berbicara mengenai surat pribadi, adakah yang sudah tahu apa arti dari surat pribadi? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Surat pribadi itu adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi anak-anak. Sehingga sifatnya itu tidak resmi dan biasanya isinya tentang masalah pribadi. Berbicara mengenai surat pribadi tentu tidak asing ketika kalian masih menginjak sekolah dasar maupun bahkan ketika kalian masih SMP, sering kan kalian bertukar surat terhadap teman kalian dan isinya biasanya tentang curhatan kalian, entah curhatan tentang rasa kalian kagum atau ingin menanyakan kabar. Nah, dari contoh yang sudah Bulan sebutkan tadi, itu merupakan contoh dari sebuah surat pribadi. Di sini Bulan juga sudah memberikan apa saja ciri-ciri dari surat pribadi. Ciri yang pertama, surat pribadi itu biasanya ditulis oleh individu atau perorangan yang ditujukan ke orang lain. Ciri yang kedua yaitu surat pribadi biasanya menggunakan bahasa yang santai, tidak baku, sehingga sifatnya komunikatif atau bahasanya mudah dipahami. Ciri yang ketiga, jenis surat pribadi itu bisa kamu tujukan misal seseorang untuk orang lain, dari seseorang untuk orang lain. Misalnya kamu membuat surat menanyakan kabar. Nah, atau bisa kalian berikan secara pribadi ke instansi. Contohnya, ketika kalian sakit, kalian akan membuat surat izin karena mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, surat izin tidak masuk sekolah itu termasuk jenis surat pribadi yang ditujukan ke sebuah instansi. Dari sini, adakah penjelasan Bulan yang sulit untuk dipahami? Tentu mudah, bukan? Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi sudah mengenal apa itu surat pribadi dan bagaimana ciri-ciri surat pribadi, sekarang kita berbicara unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi. Nah, bisa kalian amati pada teks yang sudah Bulan susun. Di sini Bulan menyuguhkan sebuah contoh surat pribadi di mana di situ surat dari seorang anak yang tengah rindu kepada orang tuanya yang berada di Yogyakarta. Nah, di sini bahasa yang digunakan tentu lebih santai, tidak baku, tetapi tetap mengandung unsur kesopanan. Nah, di sini bisa kalian amati poin-poin pentingnya, yaitu poin yang pertama unsurnya, yaitu di situ diberikan ada nama kota dan tanggal. Jakarta kotanya, terus penulisan tanggal lengkap beserta tahun. Nah, di situ tempat dan tanggal penulisan surat terletak di pojok kanan atas. Kemudian tujuan surat yaitu alamat yang dituju yaitu untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. Bahasanya lebih santai kan, bukan kepada seperti itu. Jadi teruntuk untuk seperti itu. Salam pembukanya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di surat resmi biasanya atau surat dinas jarang menggunakan assalamualaikum, tapi salam pembukanya berupa dengan hormat. Nah, lanjut untuk isi suratnya, di situ langsung disebutkan tentang kerinduan seorang anak, langsung curhatannya dituangkan di situ dengan menggunakan bahasa yang ringan. Lanjut diakhiri dengan salam penutup.
tadi dibuka dengan Assalamualaikum, salam penutupnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di situ juga ada disisihkan dengan identitas pengirim. Nah, salam rindu. Misal kalau di surat resmi nanti bisa hormat kami. Nah, di sini salam rindu. Terus jangan lupa disuguhkan dengan nama terang. Baiklah anak-anak, setelah kita mengenal unsur-unsur apa saja yang ada dalam surat pribadi, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu berupa surat resmi. Nah, dalam surat resmi itu disebut juga atau kata lainnya berupa surat dinas. Adapun definisinya atau pengertian dari surat resmi itu sendiri, yaitu surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau kepada instansi lain yang biasanya berisi hal-hal kedinasan. Sehingga ciri-ciri dari surat resmi itu sendiri biasanya menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan menggunakan bahasa yang baku. Adapun contoh dari surat resmi itu sendiri bisa berupa surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Mengenai pengertian dan ciri yang sudah Bulan sebutkan, adakah kesulitan ataukah adakah hal yang ditanyakan? Tentu masih muda bukan? Bisa lanjut ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui apa itu surat resmi dan bagaimana ciri-ciri dari surat resmi itu sendiri, sekarang kita memasuki unsur-unsur dari surat resmi atau surat dinas. Nah, di sini Bulan sudah menyuguhkan salah satu contoh yang termasuk surat resmi atau surat dinas. Adapun unsur-unsurnya, Bulan sudah memberikan rumus singkatnya ya, anak-anak bisa kalian cek. Nah, pada kolom di bawah ini, kota Nopela asal dibuka, izin ditutup tante. Ko yang pertama yaitu berupa kop surat. Kop surat di sini merupakan isinya ada nama lembaga atau instansinya beserta alamat lengkap. No, yang kedua yaitu tanggal. Nah, anak-anak yang perlu kalian tahu ketika menulis surat resmi atau surat dinas tidak perlu dibubuhkan dengan kotanya. Misal di sini Tuban, Tulungagung, Jakarta tidak perlu. Karena apa? Pada kop surat sudah mencantumkan nama kotanya. Jadi untuk penulisan tanggal cukup tanggalnya saja tanpa ada kota. Lanjut yang ketiga yaitu nomor. Nomornya yaitu nomor surat. Yang keempat yaitu perihal. Nah, atau hal. Yang kelima yaitu berupa lampiran. Anak-anak yang perlu kalian tahu bahwa Bu di sini kok disingkat ya no, lam, hal. Jadi perlu kalian tahu kalau kalian itu ibaratnya harus konsisten atau ajak. Ketika kalian ingin menyingkat, jadi otomatis di sini harus disingkat semua. Misal kalian tidak ingin menyingkat, misal kamu tulis ya lengkap nomor gitu, lampiran tetap ditulis lampiran. Hal bukan hal tapi perihal seperti itu. Tapi kalau kalian ingin menyingkat, jadi penulisannya seperti ini. No titik dua lam titik dua hal titik dua seperti itu ya. Lanjut alamat surat ditulis yang terhormat wali murid Sofia Nazila di Tuban. Jadi kalau biasanya untuk jebakannya pada surat dinas, surat resmi itu di sini ada tulisan kepada. Nah, kita tidak menggunakan kepada tapi langsung dipilih yang terhormat. Nah, seperti itu. Lanjut ke salam pembuka. Dalam surat resmi, salam pembukanya dengan hormat. Koma, diikuti tanda koma. Kemudian ada isi. Nah, di sini isinya berupa apa? Biasanya dalam rangka atau sehubungan dengan bla bla bla. Nah, seperti itu ya. Kemudian penutup. Jangan lupa anak-anak, untuk bagian penutup biasanya juga ada jebakan. Seperti ini biasanya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu salah. Yang benar seperti ini, terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu.
kami ucapkan terima kasih, biasanya seperti itu. Mengapa untuk pada kata perhatiannya salahnya itu menyatakan kepemilikan. Jadi nyanya siapa kan tidak jelas. Lebih bagus atau lebih efektifnya yaitu terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu atau saudara atau Anda seperti itu. Lanjut setelah salam penutup dilanjutkan dengan tante yaitu tanda tangan dan nama terang. Di sini hormat kami, koma dan nama terangnya seperti itu. Mengenai unsur-unsur dalam surat resmi atau surat dinas, adakah hal yang ditanyakan? Mudah bukan? Baiklah anak-anak, dari kedua hal yang telah kita bahas, yang pertama mengenai surat pribadi dan yang kedua mengenai surat resmi atau surat dinas, adakah hal yang sulit? Tentu kalian mudah bukan? Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.